pemirsa, saatnya kami memperbarui informasi Anda pada siang hari ini bersama saya Aditya Nurcahyati di acara Breaking News. Berbagai kisah terus bermunculan di tengah pandemi yang sedang melanda dunia, tak terkecuali Indonesia. Salah satunya datang dari Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Afan Fathur Rahman, seorang guru SD Negeri Batu Putih Lauk 3 yang namanya viral di sosial media setelah ia membagikan pengalamannya mengajar selama masa pandemi. Sehingga saya kebingungan, apakah tugas-tugas yang dikerjakan siswa saya itu sudah selesai atau belum? Bagaimana belajarnya, progresnya bagaimana, ada kesulitan atau tidak? Nah, akhirnya saya kemudian turun ke lapangan menemui anak-anak di rumah masing-masing. Setidaknya 3 kali dalam seminggu, Pak Guru Afan akan mendatangi rumah anak didiknya satu persatu. Bukan tanpa alasan, hal itu dilakukannya karena mayoritas anak didiknya tidak memiliki smartphone atau telepon pintar. Kalaupun ada, maka kuota internet akan sangat membebani orang tua mereka. Pak Afan menempuh jarak sekitar 21 km dari rumahnya. Saat cuaca bagus, ia dapat mendatangi 7 hingga 12 rumah anak didiknya. Namun, jika hujan dan jalanan becek, maka ia akan mendatangi rumah anak didik semampunya. Saya akui bahwa saya awalnya dilematis juga. Satu sisi, saya tidak mengikuti himbauan pemerintah agar bekerja dari rumah. Tapi di sisi yang lain, saya juga tidak bisa meninggalkan siswa saya yang belajar sendiri tanpa saya pantau. Ini karena juga berkaitan yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa saya tidak bisa menerima tugas-tugas dari mereka karena tidak ada fasilitas. Kegiatannya tersebut mendapatkan respon positif dari wali murid dan juga anak didiknya. Mereka bersyukur dengan adanya Pak Afan, mereka tetap mendapat bimbingan belajar selama masa pandemi. Saya merasa kesepian. Alhamdulillah Pak Afan datang dan membantu saya untuk belajar. Dan saya merasa senang karena Pak Afan dapat datang ke rumah dan saya merasa agak senang. Biasanya saya belajar sendirian dan kesepian. Meski sebentar, ia selalu berusaha menyempatkan diri untuk menjelaskan materi, memberikan petunjuk tugas, mengoreksi tugas sebelumnya, hingga memberikan apresiasi terhadap pekerjaan anak didiknya. Dari Sumeneb, Aditya Nurcahyati melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Berbagai kegiatan positif dapat dilakukan untuk mengisi waktu luang selama masa pandemi. Salah satunya adalah dengan bercocok tanam. Nah, untuk Anda yang tidak memiliki lahan luas, tidak perlu risau ataupun khawatir. Karena dengan keterbatasan lahan sekalipun, Anda tetap dapat melakukan kegiatan positif yang satu ini. Seperti halnya yang dilakukan oleh sekelompok relawan mahasiswa dari Universitas Muslim Indonesia Makassar berikut ini. Bahan-bahan yang digunakan untuk bercocok tanam ala mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia Makassar, Sulawesi Selatan ini sangat simpel. Jadi mereka menggunakan tanah di sekitar kampus yang dicangkul. Lalu mereka menggunakan pupuk kompos dari dedaunan di sekitar kampus dan plastik sebagai media. Semuanya diolah sehingga bisa berbuah jadi berbagai sayuran yang biasa dimasak oleh ibu-ibu rumah tangga. Saat ini kegiatan kami itu membuat pembibitan lombok dan tomat. Sayur-sayuran yaitu kangkung, sawi, dan bayam. Dan kemarin juga kami sudah melakukan penyemprotan itu terhadap lahan seperti yang akan kami tanam di lahan tersebut itu kangkung, ubi atau singkong. Aktivitas perkuliahan yang sementara waktu dialihkan ke rumah membuat beberapa relawan mahasiswa mencoba mempraktekkan konsep bercocok tanam yang semula dilakukan di lahan luas menjadi ke lahan terbatas. Tujuannya agar lebih dapat menginspirasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri. Ini sekaligus untuk memotivasi, mendorong seluruh mahasiswa yang saat ini libur di kampung masing-masing untuk
aktif bercocok tanam minimal untuk memenuhi kebutuhan keluarga masing-masing. Selain menghemat uang belanja, aktivitas bercocok tanam juga dipercaya dapat menyehatkan tubuh. Dari Makassar, Aditya Nur Cahyati melaporkan. Sekian breaking news kali ini. Saya Aditya Nur Cahyati pamit undur diri dan salam.